soal pertama, jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Sudah discontinue. Barangnya ditarik sih Kak biasanya. Oke, terus selain itu? Ditarik biasa di ITR kembali Kak ke BJMC. Itu aja ya? Iya. Oke, kita lanjut ya untuk soal kedua. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Itu hubungi kembali barang yang datang dari gudang BJMC RTL, minta nomor ITR-nya. Habis itu baru kita IT kembali Kak. Gimana tadi Kak, bisa diulang? Jadi misalnya nggak ada di stok, itu kita hubungi kembali gudang pusat BJMC, terus nanti biasanya dia ngasih nomor ITR kita IT. Oke, terus? Di IT. Kalau udah mereka kasih nomor ITR-nya. Ini kalaunya ditemukan di gudang itu Kak, stok barang yang saat dicek ternyata tidak terdata ke dalam sistem. Tidak sistem. Halo? Halo? Gimana Kak? Jadi barang itu kita hubungi dari pihak mengirimkan, contohnya dari BJMC. Kak, jelas nggak suaranya? Iya jelas. Itu dari mereka nanti kasih ke kita nomor ITR-nya, baru kita IT kembali. Kita apa Kak? Di IT Kak. Oh, kalau menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok tuh nanyanya ke gudang BJMC ya? Iya, kalau dari gudang yang mengirimkan barangnya. Oke, kita lanjut ya untuk soal ketiga. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Jadi kan misalnya ada user yang keep, dan itu kita udah keep kan. Jadi kita pindahkan ke gudang biasa dulu, habis itu boleh kita keluarkan ke customer yang lebih cepat membayarnya Kak, karena dari keep tuh kan batasnya 3 hari. Oke, kita lanjut ya untuk soal keempat. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Ditanya sih Kak, mungkin promotornya kenapa bisa lecet gitu. Terus maaf Kak, kurang tahu Kak. Halo? Ya. Kalau alasan dari promotornya karena jatuh gimana? Misalkan. Selanjutnya diapakan, Kak? Kalau nggak rusak parah, mungkin nggak apa-apa Kak. Oke. Oke, lanjut untuk soal terakhir ya.
Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Jadi uangnya kita terima terus buat ARDP, terus barang yang ingin dibeli customer tersebut kita pindahkan ke gudang KIP, Kak. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X-Display yang dipajang sudah discontinue. Yang pertama kita periksa produk tersebut mulai dari tipenya, email, sama box handphonenya, kelengkapannya. Terus, selain itu kita periksa apakah, untuk produk X-Display-nya itu masih layak pakai atau ada kerusakan. Nah, jika ada kerusakan, itu melapor ke tim PM terkait untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal kedua, mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama, lakukan pengecekan di SAP untuk memastikan apakah barang tersebut sudah di-input atau belum. Setelah itu, koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Nah, setelah itu, konfirmasi juga ke SM atau tim accounting untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal ketiga, mengenai apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Yang pertama bisa kita pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut. Terus jika customer memberi kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta DP agar kita bisa menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli itu sudah di-ship customer lain. Tapi jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Jadi dikonfirmasi terlebih dahulu ke customer-nya itu lagi ya, Kak. Terus lanjut untuk soal keempat, mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama, memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Terus yang kedua, melakukan cross-check unit tersebut secara bersama-sama dan tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Yang terakhir bisa kita konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Nah, kalau tadi, promotornya alasan karena jatuh, itu bisa konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya ya, Kak. Terus lanjut untuk soal terakhir, suaranya jelas aja lah, Kak? Jelas, Kak? Oke, untuk soal terakhir, mengenai Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Untuk jawabannya tadi betul, yang pertama kita input di DP sesuai dengan nominal yang dibayarkan, terus wajib juga memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP ya. Oke, dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Udah jelas, Kak. Oke, udah jelas ya. Kalau udah jelas untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Terima kasih. Oke.